Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan seputar informasi Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya Alfian Khairur. Tampilkan 8 karya tari, gelaran Detik Art 2023, tuai apresiasi pimpinan UNESA dan rencana hak paten karya. Rangkaian podcast Goes to School, kenalkan UNESA melalui program Siniar Digital. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Peringati Hari Lahir Pancasila, Himakom UNESA gelar lomba orasi dan podcaster dengan tema Semangat Jiwa Muda Pancasila bertajuk Setapa 2023. Dibuka secara umum, Setapa 2023 diikuti peserta mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2023 menjadi momentum bagi Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi atau Himakom UNESA untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertajuk Setapa, Suara Pemuda Bertalenta Peduli Pancasila 2023 dengan tema Semangat Jiwa Muda Pancasila. Acara yang digelar secara luring di Hallroom Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA ini berhasil menarik perhatian peserta di lingkup nasional, mulai dari SMA hingga perguruan tinggi. Acara diawali dengan penampilan 10 finalis dari tiap mata lomba, yaitu orasi dan juga podcast. Mereka menyajikan penampilan yang luar biasa, menggugah hati dengan gagasan yang mendalam. Usai pelaksanaan lomba, peserta berkesempatan mengikuti public speaking class bersama Wardah dan talkshow Setapa bersama Isa Ansori, penyiar radio Suara Surabaya, dan senior jurnalis Jawa Timur yang memberikan materi seputar podcast, media sosial, dan pengaruhnya terhadap remaja. Selanjutnya Aryo Seno Baskoro, politisi muda sekaligus Ketua Taruna Merah Putih Surabaya, membagikan kiat dalam berorasi kepada para peserta. Seno menegaskan bahwa konektivitas dengan audiens dan penguasaan panggung merupakan kunci utama dalam menyampaikan orasi. Acara Setapa 2023 diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada 3 peserta terbaik dari masing-masing mata lomba. Dari Surabaya, Himakom UNESA melaporkan. Ruang belajar seyogyanya menjadi ruang aman bagi semua kalangan untuk menimba ilmu. Komitmen ini diwujudkan BEM UNESA dengan membuka ruang diskusi lewat seminar bertema mengenali kekerasan seksual pada sekitar kita. Kenal, cegah, laporkan. Ajak sivitas akademika dan masyarakat tingkatkan kesadaran terkait berbagai macam bentuk kekerasan seksual. BEM UNESA gelar seminar bertajuk Mengenali Kekerasan Seksual pada Sekitar Kita. Kenal, cegah, laporkan. Mengundang mahasiswa dan masyarakat umum, gelaran ini dilaksanakan di Aula I8 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Kita mengambil topik ini karena banyaknya masalah tentang kekerasan seksual dalam lingkungan sekitar kita. Jadi inti dari seminar ini untuk mencegah dalam kekerasan seksual itu dengan cara laporkan, kenali, dan cegah itu tadi. Diselenggarakan pada Jumat 8 Juni 2023, seminar ini dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Ajeng Wirawati SOS MPSDM, Wakil Ketua Komisi D, DPRD Surabaya, Dr. Haji Dwi Wijayanto MM, Entrepreneur dan Estetik Dokter, dan Mufida Atmaja, perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut, membahas urgensi untuk mengenali dan mengatasi problematika kekerasan seksual dari sudut pandang bidang mereka masing-masing. Yang pertama-tama kita mensosialisasikan untuk masyarakat dari pihak pemerintah ataupun bahkan keluarganya dari sistem terkecil supaya tidak tabu lagi mengatakan apa sih batas-batasan mengenai kekerasan seksual. Jangan sampai paradigma ataupun stigma di masyarakat kekerasan itu berhubungan mengenai mungkin lebam ataupun lain sebagainya. Bahkan mengenai kata-kata mungkin perlakuan itu juga bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual, sehingga kita perlu banyak mensosialisasikan apa saja sih yang dilarang supaya bisa benar-benar menghargai dan melindungi para perempuan seperti itu. Mengulas kasus dan menyusun solusi yang dibungkus dalam diskusi interaktif, rangkaian seminar kali ini berlangsung dinamis dengan peserta yang antusias mengikuti jalannya seminar sampai akhir. Dari Surabaya,
Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Jauh-jauh dari Kabupaten Ponorogo, SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo lakukan kunjungan lapangan ke UNESA. Kunjungan ini terkhusus menuju ke Direktorat Pengembangan Media untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai profil dan aktivitas pengelolaan media di UNESA, terutama di KC Media by UNESA. Gali informasi terkait pengelolaan media untuk lembaga, SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo lakukan kunjungan lapangan ke KC Media by UNESA. Sebanyak 19 siswa beserta 5 guru pendamping disambut langsung oleh Direktur Pengembangan Media dan kru KC Media by UNESA pada Kamis 8 Juni 2023 di lantai 4 gedung Library UNESA Lidah Wetan. Dalam kunjungan lapangan ini, tidak hanya siswa yang aktif bertanya, tetapi guru pendamping antusias menggali informasi seperti proses produksi konten hingga peralatan apa saja yang digunakan. Siswa yang ikut dalam rombongan kunjungan lapangan merupakan siswa kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo yang mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik tahun ajaran 2022-2023 yang dikenal dengan sebutan BAPERS atau Babatan Jurnalistik. Salah satu siswi yang bernama Cindy Aulia Paramita menyampaikan rasa bahagianya bisa berkunjung ke KC Media by UNESA dan bangga mendapatkan banyak informasi seputar media dan dunia kreatif. Harapan aku sendiri semoga akunya bisa lebih pede lagi, bisa lebih berkarya dan bisa lebih menambah manfaat bagi diriku sendiri dan bagi orang lain di sekitar aku, Kak. Untuk KC, semoga sukses terus dan selalu menjadi nomor 1 untuk mediator KC. Terima kasih. Bersinergi dengan dunia luar, membangun jurnalis muda menjadi tema dalam kunjungan lapangan SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo. Muhammad Bambang Wijanarko, SPD MSI, selaku Waka Kesiswaan yang juga alumni IKIP Negeri Surabaya ini, menyampaikan agar sinergi bisa terus berlanjut dan diwujudkan dalam nota kesepahaman. KC Media cukup oke terutama bagi anak-anak kami, anak-anak setingkat SMA. Kemudian saya ingin membuktikan dari penasaran itu akhirnya sampailah kita ke sini dan alhamdulillah luar biasa gitu ya. Harapan ke depan semakin banyak anak-anak SMA Negeri 1 Babatan Ponorogo yang berkarya di bidang ini karena ke depan kayaknya media itu adalah yang menguasai dunia barangkali itu sehingga anak-anak bisa berkarya, bisa terbuka. Meskipun kami di tempat kabupaten itu bisa mencerahkan Indonesia dunia, anak-anak bisa menjelajah kemanapun di seantero dunia, itu harapan kami. Usai menerima informasi terkait profil KC Media by UNESA dan proses produksi, rombongan diajak room tour di ruang kerja divisi KC Media by UNESA. Siswa juga berkesempatan praktik menjadi presenter berita program Jendela UNESA dan talent dalam program Iki Guyonan Jowo atau Kiyowo. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat lahir generasi jurnalis yang kompeten. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Program Studi Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik UNESA gelar kegiatan Detik Art sebagai wahana implementasi tugas akhir dari Perkuliahan Manajemen Pementasan. Terdapat 8 penampilan tari yang diakomodir, di antaranya merupakan karya akhir dari para mahasiswa angkatan 2019 dan 2018 Program Studi Sendra Tasik UNESA. Sebagai salah satu kampus yang bercirikan seni dan budaya, Program Studi Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, adakan pagelaran karya seni tari di Gedung Sawung Galing, UNESA Lidah Wetan, yang terangkum dalam acara Detik Art 2023. Bertemakan Burn Youth, Detik Art 2023 dimeriahkan oleh penampilan tarian yang dirancang oleh para koreografer muda yang merupakan mahasiswa angkatan 2019 dan 2018 Prodi Sendra Tasik UNESA. Selain sebagai bentuk implementasi tugas akhir, Detik Art 2023 juga berkolaborasi dengan komunitas lainnya, yakni kegiatan kreatif mahasiswa, KKM Gamelan Sawung Galing sebagai pengiring musik, dan unit kegiatan mahasiswa Tari UNESA yang turut membuka acara dengan penampilan tari Bapang.
dihadiri langsung oleh pimpinan UNESA. Wakil Rektor Bidang 2, Dr. Haji Bahtiar Saiful Bahri MPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan konsep Merdeka Belajar, di mana pembelajaran menghasilkan sebuah produk dan berorientasi pada problem-based learning atau project-based learning. UNESA memiliki keunggulan dalam bidang, salah satunya bidang seni budaya. Maka aktivitas-aktivitas seperti ini sangat layak untuk didukung. Misalnya dalam pengkondisian sarana dan prasarana, gedung seni pertunjukan Sawung Galing tentu setelah sekian belas tahun atau mungkin sudah menginjak tahun ke-20-an, nampaknya perlu mendapat perbaikan di beberapa sektornya. Harapan kami ke depan model-model seperti ini perlu dihakikan gitu ya. Apakah nanti bentuk haki atau lebih tinggi lagi di paten, karena ini betul-betul karya orisinal dari mahasiswa. Paten dan atau haki itu kan bukan sekedar untuk pemenuhan IQ, tapi juga penghargaan atas kekayaan intelektual dalam bentuk pementasan karya akademik seperti ini. Tak hanya sekedar untuk menuntaskan tugas akhir, Detik Art 2023 juga menjadi cerminan dari bentuk idealisme para pegiat seni yang tampil. Dibagi dalam 2 sesi, Detik Art 2023 tampilkan 8 karya seni tari. Di antaranya adalah penampilan tari ngeresek karya Ayu Ratnasari, tari Krida Sang Abitah karya Auliananda Arshika, serta tari Subali Gama Jayanti karya Priyo Bekti Asmoro Aji yang menutup penampilan sesi pertama. Selanjutnya, sesi kedua kembali dibuka dengan penampilan tari Becut karya Irfan Nur Mahmudi, tari Adipati Mahesa karya Gilang Abi Prasetyo, tari Body of Evolution karya Ari Chandra Pamungkas, tari Femo on TikTok karya Putri Amelia Haryono, dan ditutup oleh tari Skit karya Natalia Roslavina. Di karya saya ini yang berjudul Subali Gama Jayanti mengusung konsep kolaborasi antara tari dan wayang yang mengangkat cerita Ramayana, yaitu petilan kisah Gua Kiskenda. Di situ ada tokoh Subali, Sugriwa, dan Mahesasura. Kesannya luar biasa, nggak ada kata yang bisa saya ucapkan. Terima kasih, kalian luar biasa. Tujuannya sebenarnya kita ingin memperlihatkan atau mempertunjukkan bagaimana sih potensi unggulan yang ada di UNESA, yaitu seninya gitu. Kita mempertunjukkan karya-karya dari mahasiswa Serat Tasik, yang dimana itu salah satu potensi unggulan juga di UNESA gitu. Dan juga mewadahi pengkarya-pengkarya seperti dari drama, musik, dan tari itu bisa berkarya gitu untuk mungkin hari ini dan kedepannya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya, terima kasih kepada pengkarya atau kakak tingkat kita yang sudah mempersembahkan karyanya yang terbaik. Sebagai ajang event tahunan, Detik Art kedepannya dapat menjadi wahana ekspresi para mahasiswa, bukan hanya sebagai penuntasan dari tugas mata kuliah, tetapi dapat menjadi pengalaman dalam implementasi pengelolaan sebuah pementasan karya seni yang berskala nasional hingga internasional. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Guna capai tujuan menjadi bagian dari World Class University, UNESA siapkan akreditasi internasional AKAS untuk Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik dan S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni. Kegiatan visitasi akreditasi yang dipimpin expert panel dari Jerman ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 13 hingga 15 Juni 2023. Berbagai persiapan dilakukan Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, khususnya Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik dan S1 Pendidikan Seni Rupa, untuk memperoleh pengakuan internasional melalui kegiatan visitasi akreditasi AKAS. Di UNESA, akreditasi internasional selalu diselenggarakan setiap tahun. Hal ini merujuk pada arahan dari Kemendikbudristek dan tuntutan agar ada peningkatan mutu yang lebih baik secara akademik melalui akreditasi untuk peningkatan UNESA. Beberapa kriteria dari akreditasi internasional sangat dibutuhkan untuk menjaminkan mutu yang ada di UNESA. Kegiatan visitasi untuk akreditasi internasional yang dilakukan oleh lembaga AKAS, lembaga akreditasi internasional yang berpusat di Jerman, dan ini kebetulan yang diakreditasi adalah Prodi Sendera Tasik dan Seni Rupa, pendidikan seni rupa. Pertama mereka evaluasi yang disebut dokumen ya, portofolio yang dilihat, lalu kemudian mereka datang untuk melakukan
penyamaan apakah kebenaran itu terjadi, ya konfirmasinya itu melalui visitasi AL ini. Lalu setelah itu kita ada pembimbingan oleh mereka. Jadi hal-hal apa saja yang merasa kurang atau dirasa kurang itu akan diperbaiki dan diminta mereka untuk memperbaiki, yang meliputi dari kurikulum, meliputi dari satpras, sampai SDM-nya harus seperti apa, mobility-nya harus seperti apa, itu ada tuntutan. Dan setelah kita memenuhi tuntutan itu, mereka mengakui secara EKAR ya. EKAR itu semacam akreditasi sedunia yang diakui oleh Eropa, dan nama prodi-prodi tersebut sampai di dunia. Perihal persiapan visitasi akreditasi internasional AKAS Klaster Pendidikan Seni, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, Syafiul Anam PhD menyampaikan, kesiapan 2 prodi yang diajukan pada akreditasi internasional AKAS kali ini juga didukung penuh oleh universitas. UNESA juga mendorong semua prodi-prodi untuk memiliki akreditasi internasional agar rekognisi lebih luas dan lebih menyeluruh bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga akreditasi internasional. Kami sudah menyiapkan mulai dari persiapan ketika menyiapkan dokumen share-nya, kemudian juga ditunjang oleh Sarpras yang juga kami perbaiki. Alhamdulillah sudah dibantu oleh pihak universitas. Terima kasih Pak WR2. Alhamdulillah sudah banyak perbaikan yang kemudian kami siapkan, dan insya Allah hari ini sampai 2 hari ke depan siap untuk menjalani site visit dari AKAS. Kami dari pihak rektorat mendukung semua prodi-prodi untuk menuju ke sana. Tentu dikawal dengan baik oleh penjaminan mutu, dan yang paling penting adalah motivasi internal dari prodi itu sendiri untuk meningkatkan layanan sesuai dengan jiwa merdeka belajar yang diluncurkan oleh Mas Menteri tahun 2019, bahwa akreditasi nasional didampingi dengan akreditasi internasional maka akan menyempurnakan bagaimana pengelolaan sebuah program studi. Kegiatan asesmen visitasi akreditasi internasional AKAS untuk Prodi S1 Pendidikan Sendera Tasik dan S1 Pendidikan Seni Rupa digelar selama 3 hari mulai 13 hingga 15 Juni 2023. Kegiatan ini berlangsung secara tertutup di meeting room lantai 9 Rektorat UNESA Lidah Wetan guna menjaga keefektifan dan konsentrasi tim penjaminan mutu UNESA dalam menyimak rekomendasi atau arahan dari tim expert panel. Selanjutnya, tinjauan lokasi dilakukan mulai dari perpustakaan UNESA, kemudian berkunjung ke FBS, seperti studio micro teaching, studio desain, studio seni rupa, studio seni drama, tari dan musik, studio kriya keramik, dan beberapa fasilitas pendukung lain. Saat ini UNESA sudah memiliki 11 prodi terakreditasi AKAS dan 12 prodi terakreditasi ASIIN. Data ini membuktikan bahwa kinerja prodi-prodi yang telah terakreditasi sudah terstandar internasional dan akan terus meningkatkan kualitas layanan akademik maupun administratif. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Perluas kerjasama antar perguruan tinggi, UNESA terima kunjungan sekaligus penandatanganan MOU bersama Universitas Pancasakti Tegal. Adapun kerjasama ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi untuk internasionalisasi perguruan tinggi dalam bentuk MBKM mandiri, kuliah kerja lapangan, benchmarking, dan lain sebagainya. Universitas Negeri Surabaya menerima kunjungan dari Universitas Pancasakti Tegal. Wakil Rektor Bidang 3 Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD, Wakil Rektor Bidang 4 Profesor Dr. Siti Nur Azizah, SHM Hum, didampingi oleh Dekan Selingkung UNESA, menyambut jajaran pimpinan Universitas Pancasakti Tegal, yang hadir langsung di auditorium lantai 6 Gedung Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Penandatanganan nota kesepahaman penguatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada 15 Juni 2023 dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang 4 UNESA, Profesor Dr. Siti Nur Azizah SHM Hum dengan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Dr. Taufikullah M. Hum. Adapun kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dalam internasionalisasi perguruan tinggi, khususnya dalam bentuk kolaborasi program MBKM Mandiri, kuliah kerja lapangan, dan benchmarking. Alhamdulillah, untuk harapan kami Universitas Pancasakti Tegal atau disingkat UPS tentunya bisa kerjasama dengan UNESA dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan yang lebih khusus lagi untuk pelaksanaan program-program MBKM, ya, terutama untuk MBKM Mandiri. Karena kalau saya lihat untuk UNESA sendiri implementasi atau pelaksanaan program-program MBKM
mandiri ini sudah sangat bagus sekali. Sementara kami memang masih menginisiasi, ya, beberapa kami sudah lakukan untuk MBKM mandiri, tapi memang kami perlu tingkatkan lagi sehingga memang hari ini kami ke UNESA untuk ke depan bisa melaksanakan berbagai macam program MBKM yang tentunya arahnya ke pemenuhan IKU, ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Menjadi perguruan tinggi pertama yang bekerja sama dengan Universitas Pancasakti, UNESA menerima baik kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua perguruan tinggi, baik di tingkat prodi, fakultas, maupun satuan. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan MOA antar fakultas, foto bersama, dan pemberian cindera mata. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan menunjang tridharma perguruan tinggi, Universitas Negeri Surabaya mengadakan sosialisasi perjalanan dinas luar negeri, izin belajar, dan pelaporan mahasiswa asing. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu bertukar informasi terkait peraturan terbaru dalam perjalanan dinas luar negeri, izin belajar, dan pelaporan mahasiswa asing. Universitas Negeri Surabaya UNESA menyelenggarakan sosialisasi perjalanan dinas luar negeri, izin belajar, dan pelaporan mahasiswa asing pada 15 Juni 2023. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA Lidah Wetan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang tepat dalam mempersiapkan berkas dan strategi dalam pengajuan PDLN, izin belajar, dan pelaporan mahasiswa asing. Wakil Rektor Bidang 4 UNESA, Profesor Dr. Siti Nur Aziza SHM-Hum, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen UNESA dalam meningkatkan peringkat UNESA baik secara nasional maupun internasional dengan memanfaatkan exposure internasional serta mempererat kerjasama dan kolaborasi antar instansi. Saya kira ini menjadi sangat penting dan strategis sekali dalam rangka kita melakukan exposure internasional, untuk melakukan kerjasama kita baik di dalam maupun luar negeri. Tentu ini menunjang dari program Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim Kemendikbudristek, diantaranya Yayat Hendayana SSMSI, Koordinator Substansi Kerjasama dan Humas, Muhammad Irhas Alia SH, Staf Kerjasama Perjalanan Dinas Luar Negeri, Putri Nailatul Himma SEMAK, Substansi Penataan dan Penguatan Kelembagaan, AA Sodikin, Staf Penataan dan Penguatan Direktorat Kelembagaan. Harapannya sih tidak ada lagi ya semakin banyaknya pemahaman kami terkait izin PDLN, tidak ada lagi pengajuan-pengajuan yang dikembalikan, karena kan kasusnya itu tuh banyaknya pengajuan-pengajuan yang dikembalikan. Terus satu lagi sih ya tidak ada dosen-dosen atau mahasiswa yang melakukan pengajuan itu yang mepet, karena kan banyak nih kami sebagai operator itu dibilang kayak mempersulit lah, memperlambat lah, inilah, padahal kan kami kan melakukan sesuai prosedur. Jadi dengan diadakan BIMTEK-nya ini makin banyak pemahaman kami gitu. Harapannya dengan adanya seminar ini mampu saling mengkomunikasikan pengalaman dan informasi terbaru terkait persiapan dan pemberkasan dokumen perjalanan dinas luar negeri, izin belajar dan pelaporan mahasiswa asing. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Livia Rahma melaporkan. Kenalkan wajah UNESA dengan kemasan digital. Direktorat Pengembangan Media KC Media by UNESA gelar workshop dan visitasi bertajuk Podcast Goes to School. Kunjungi SMK SMA sederajat se-Jawa Timur. Gelaran ini akan berlangsung dari Juni hingga Juli 2023. Kenalkan produksi podcast mudah dan menyenangkan. KC Media by UNESA gelar rangkaian Podcast Goes to School atau PGTS. Rangkaian PGTS akan mengunjungi beberapa SMK atau SMA sederajat di Jawa Timur pada Juni hingga Juli 2023. Membuka rangkaian workshop dan visitasi PGTS, pada pekan kedua Juni ini, tim KC Media by UNESA kunjungi SMK Negeri 1 Surabaya dan SMA Negeri 1 Porong. Yang pastinya senang banget, apalagi kan PGTS ini benar-benar memotivasi kita juga ya Kak ya. Jadi selain itu juga banyak banget ilmu-ilmu yang udah kita dapat hari ini. Mengenalkan wajah UNESA ke sekolah dengan kemasan digital dan sesuai tren media digital saat ini, yakni podcast.
Acara ini dipandu langsung oleh announcer podcast KC Media, serta mengundang kreator TikTok Herma Prabayanti dan kreator podcast Little Talk, Vania Winola. Peserta workshop dan visitasi PGTS berkesempatan untuk mencoba produksi podcast berkolaborasi dengan tim KC Media by UNESA dan narasumber PGTS. Setelah ada acara ini, ke depan saya harap diadakan acara-acara ini yang lebih baik lagi dan berkesinambungan, Pak. Jadi setelah ada acara ini saya berharap anak-anak bisa belajar podcast lebih mendalam supaya ke depan mereka juga dapat memproduksi konten-konten yang bermanfaat. Selanjutnya, workshop dan visitasi PGTS akan mengunjungi SMK Negeri 3 Batu, SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, SMA Muhammadiyah 10 Gresik, dan SMA Trimurti Surabaya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Alven Hoirur, tetap sehat dan sampai jumpa.